Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Faktor. Selamat jumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi kembali tentang Microsoft Word, yaitu bagaimana cara mudah dan cepat membuat kartu tanda peserta yang datanya secara otomatis terisi dengan memanfaatkan fitur Mail Maze yang ada di Microsoft Word ini. Jadi saat dicetaknya tidak perlu lagi satu persatu, melainkan otomatis secara continuous sesuai dengan jumlah kartu tanda peserta yang akan kita buat. Dalam contoh ini, Faktor menggunakan 8 buah tanda peserta dalam satu lembar seperti ini. Dan ukuran kartu tanda peserta ini mengacu pada name tag atau holder yang paling mudah didapat di pasaran. Nah, seperti ini contohnya. Ukuran standar name tag-nya yaitu 92 mm kali 58 mm. Jadi nanti jadinya kartu peserta yang kita buat itu seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Dan ini bagian belakangnya yang biasa dijepit ke saku atau ke baju atau ke kerudung bagi perempuan. Jadi sangat mudah memasangnya. Oke. Nah, seperti ini nanti. Jadi dalam kartu peserta ini baik nomor ruang, ini hanya sekedar contoh, nomor ujian, nama, dan kelas akan secara otomatis terisi karena kita menggunakan fitur Mail Maze. Jadi kalau kita klik tombol next, maka nama ini akan berubah-berubah seperti ini sesuai dengan data sumber yang kita gunakan. Oke. Dalam tutorial ini Faktor tidak akan membahas bagaimana mendesain kartu tanda pesertanya itu sendiri, tetapi Faktor akan lebih fokus bagaimana cara mengisi datanya secara otomatis seperti ini. Untuk memudahkan teman-teman berlatih, baik desain kartu tanda pesertanya maupun data Excel-nya, silahkan download secara gratis dan link downloadnya telah Faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kita pindah ke desain kartu yang masih kosong. Pada desain contoh yang ini tanpa dilengkapi dengan kelas. Jadi hanya nomor ruang, nomor ujian, nama peserta tanpa kelas. Tujuannya karena nama-nama peserta atau nama-nama siswa sekarang ini rata-rata panjang. Jadi untuk mengantisipasi nama peserta yang panjang, maka di bagian bawah untuk identitas kelas dihilangkan. Oke. Bagaimana cara mengisi secara otomatis untuk kartu tanda peserta ini? Mari kita mulai dari awal. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah data Excel-nya. Nah, data Excel-nya seperti ini. Silahkan buat data Excel-nya pertama seperti ini dulu. Dalam contoh ini Faktor hanya menggunakan 115 peserta dan tentu saja jumlahnya tidak terbatas. Mau berapapun tidak jadi masalah. Oke. Jumlah data peserta ini misalnya di sini 115, silahkan dibagi dengan jumlah desain kartu peserta yang kita buat. Misalnya di sini dalam satu halaman kertas kuarto ini ada 8 desain kartu peserta. Jadi silahkan data Excel ini dibuat menjadi 8 bagian. Misalnya jumlah pesertanya 115 seperti ini. Jadi silahkan dibagi 8. 115 bagi 8 sama dengan 14,375. Berarti kita buat setiap kelompoknya sebanyak 15 peserta. Contoh hasil pengelompokannya seperti ini. Jadi ini kelompok 1, 15, dilanjut
mulai dari nomor urut 16 ke kelompok kedua seperti ini sampai nomor urut 30, kemudian nomor urut 31 ke kelompok ketiga dan seterusnya. Setiap kelompok jumlah pesertanya 15-15, dan yang paling terakhir adalah kelompok 8 hanya berjumlah 10 orang, nggak jadi masalah. Setelah dibuat datanya seperti ini, antara kelompok 1 dengan kelompok 2, identitas untuk header tabelnya usahakan untuk dibedakan. Seperti di sini misalnya, pada kelompok 1 nomornya menggunakan nomor 1, ruang 1, nomor tes 1, nama 1. Kemudian pada kelompok 2 nomor 2, ruang 2, nomor tes 2, nama 2. Begitupun pada kelompok 3 dan seterusnya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini yang terakhir. Pada kelompok 8 nomornya nomor 8, ruang 8, nomor tes 8, nama 8. Seperti ini pembagiannya. Boleh diberi jarak, boleh tidak. Dalam contoh ini faktor beri jarak supaya lebih jelas. Nah, setelah dibuat kelompok seperti ini, silahkan disimpan dengan nama file sesuai tujuan masing-masing. Dan ingat, kita membuatnya di sheet berapa? Nah, di sini faktor membuatnya di sheet peserta untuk memudahkan pencarian nantinya. Nama sheetnya peserta, nama filenya contoh daftar peserta ujian. Oke, setelah disimpan, sekarang kita kembali ke kartu tanda peserta di Word. Nah, yang ini. Nah, kartu tanda peserta ini kita akan isi secara otomatis berdasarkan data Excel yang telah kita buat seperti tadi. Langkah pertama, klik pada bagian nomor ruang di sini. Di depan titik 2-nya seperti ini. Setelah kursor aktif seperti ini, silahkan klik pada tab My Links. Klik di sini. Kemudian klik anak panah pada menu Start My Image yang ini. Klik. Kemudian pilih Step by Step My Image yang paling bawah yang ini. Klik di sini. Nah, maka di sisi sebelah kanan muncul jendela mail image seperti ini. Di sini ada 6 step yang harus kita lakukan. Pada step pertama kita tidak perlu melakukan apa-apa, tinggal klik next starting document. Yang paling bawah ini, klik di sini. Nah, pada step kedua juga sama, tidak ada yang perlu kita lakukan. Klik saja next yang ini. Nah, baru pada step ketiga, kita harus mencari sumber data yang mau dimasukkan ke dalam data kartu tanda peserta ini. Jadi silahkan pada bagian Use and Exiting List di sini pilih Browse yang ini, klik. Nah, di sini muncul jendela Select Data Source. Silahkan dicari data Excel yang baru saja kita buat tadi. Nah, ini dia data Excel yang akan kita jadikan sumbernya. Contoh daftar peserta ujian. Klik di sini, baru klik tombol Open. Nah, pada kotak dialog Selectable sudah betul. Yang kita jadikan sumber adalah sheet peserta tadi yang paling atas. Setelah itu klik OK. Nah, di sini previewnya muncul. Silahkan dicek apakah betul datanya seperti ini. Jika sudah yakin ini betul datanya, tinggal klik saja tombol OK. Nah, di sini muncul data sumbernya. Setelah itu tinggal klik lagi tombol Next. Klik di sini. Nah, barulah di sini kita mulai. Silahkan klik pada bagian More Item yang ini. Klik di sini. Di sini yang kita masukkan pertama adalah nomor ruang. Nah, berarti kita ambil datanya dari ruang 1 yang ini. Klik di sini. Setelah diseleksi, klik tombol Insert. Nah, di bagian kartu tanda peserta muncul ruang 1. Setelah itu jangan lupa klik Close. Kemudian pindah
silahkan kursornya diklik pada nomor ujian di sini. Kembali lagi, klik tombol more. Berarti sekarang kita ambil data nomor tes, yaitu pada kelompok 1 yang ini. Klik, kemudian klik tombol insert, klik close. Yang ketiga berarti nama, klik pada bagian nama, sama klik lagi pada more item. Silahkan ambil nama dari kelompok 1 yang ini, klik insert, klik close. Satu selesai, kita pindah ke kartu tanda peserta kedua. Sama caranya, klik lagi di sini, kemudian klik pada bagian more items. Kita pindah ke data kelompok kedua. Kita ambil nomor ruangnya, ruang 2 yang ini. Klik, kemudian klik insert, kemudian close. Pindah ke nomor ujian, klik more item. Nah, di sini nomor tes, klik nomor tes, klik tombol insert, klik close. Pindah ke nama, klik more item, ambil nama dari kelompok kedua yang ini. Klik pada nama 2, klik tombol insert, klik close. Begitu caranya sampai yang terakhir nanti yang ini, yaitu untuk kelompok 8 jadinya. Oke. Jadi semua terisi seperti ini. Kartu 8, kartu ke-7, kartu ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Jika sudah betul, tidak ada yang tertukar datanya, silahkan klik lagi tombol next. Klik tombol next. Nah, maka di sini berubah langsung menjadi data sesuai dengan data sumber yang kita pilih. Nah, contohnya seperti pada kartu kedua di sini, karena namanya panjang, maka nama berikutnya berada di baris kedua seperti ini. Jika di sini tadi kita menggunakan data kelas, maka jadinya bertumpuk dan data kelasnya akan hilang. Untuk melihat data berikutnya, silahkan klik tombol next yang ini. Nah, seperti ini. Maka akan berubah sesuai dengan data sumber. Nah, kalau misalnya pada bagian namanya mau ditebalkan, disinilah kita menebalkannya pada bagian data word-nya ini, bukan pada bagian data sumber Excel-nya tadi. Jadi silahkan kalau mau ditebalkan, ini di blok. Pada bagian nama misalnya kita mau tebalkan, setelah di blok, klik pada tab home, pilih bold seperti ini. Semua yang mau ditebalkan silahkan di blok di sini. Maka ini nanti data-data berikutnya bukan hanya untuk data nama siswa yang ini, tetapi yang lainnya pun akan tebal. Kita coba klik next di sini. Nah, kartu 1 dan kartu 2 nama siswanya selalu tebal, bold. Karena kita sudah menebalkannya. Jadi yang lainnya kalau mau ditebalkan silahkan tinggal blok. Lalu pilih efek tebal, bold, yang ini. Nah, di sini kenapa pada halaman ke-11 namanya kosong? Karena pada kelompok ke-8 ini di data Excel-nya tadi hanya sampai 10. Kalau pada data 10 di sini masih ada tuh. Silahkan ditebalkan di sini. Sedangkan mulai urutan ke-11 khusus untuk kelompok 8 datanya tidak ada. Seperti ini. Karena di data Excel-nya di sini untuk kelompok terakhir, kelompok 8 di sini hanya sampai 10. Jadi 5 yang terakhir tidak ada karena kita menyesuaikan dengan jumlah peserta keseluruhan. Setelah terisi dengan benar seperti ini datanya, silahkan siapkan printernya. Untuk hasil terbaik, silahkan gunakan kertas yang lebih tebal, misalnya HPS 90 gram minimal. Tujuannya untuk memudahkan kita saat memasukkan ke dalam name tag, ke dalam holder tadi. Kalau kertasnya terlalu tipis, agak kesusahan kita memasukkan
kartu tanda peserta ke dalam name tag. Jadi gunakan kertas HPS 90 gram. Tapi jangan menggunakan kertas karton atau jilid karena terlalu tebal. Biasanya karena kita menggunakan printer rumahan, itu kurang begitu support terhadap jenis kertas yang memiliki ketebalan tinggi. Jadi gunakanlah HPS 90 gram. Jika ada, boleh menggunakan HPS 120 gram. Itu akan lebih baik. Oke. Setelah disiapkan printernya dan kertasnya dimasukkan, baru klik lagi tombol next di sini. Setelah itu klik tombol print. Klik pada tombol print. Faktor geser ke sini. Nah, silahkan pilih all, langsung klik OK. Tetapi kalau mau di print sebagian-sebagian secara bertahap, pilih pada from ini. Silahkan di sini masukkan misalnya dari halaman 1 sampai halaman 10 misalnya tahap awal. Tapi menurut hemat Paktor mendingan pilih all, langsung klik OK. Maka secara otomatis kartu tanda peserta ini akan terprint, akan tercetak terus-menerus secara continuous sampai data terakhir, yaitu pada lembar ke-15. Karena pada data Excel kita ini hanya sampai 15. Keunggulannya di sini kita tidak perlu print satu persatu atau print halaman per halaman, tapi sekaligus. Satu kali klik semua tercetak. Nah, untuk fotonya itu sendiri, di sini ada fotonya, ada bagian fotonya. Silahkan ditempel secara manual. Karena kalau untuk memasukkan foto dengan cara mail image tidak bisa. Kalau kita masukkan fotonya satu persatu dengan foto file digital, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan melelahkan. Jadi untuk fotonya alangkah baiknya ditempel oleh peserta masing-masing atau oleh panitia setelah kartu tanda peserta ini dicetak. Oke, demikian bagaimana cara mencetak data pada kartu tanda peserta secara otomatis dengan menggunakan fitur Mail Image pada Microsoft Word. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Tak lupa pula Paktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.